dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami saat ini beribadah, baik di rumah, dimanapun Tuhan, Kami percaya Engkau Allah yang melintasi setiap batas. Engkau ada, hadirat-Mu sama di tempat ini, dimanapun setiap anak-anak-Mu beribadah Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Hanya kepadamu kami berseru, kami bersandar, kami berharap Tuhan. Karena tidak ada lain yang dapat memberikan kami kepastian selain daripada Engkau Yesus. Tidak ada nama lain yang memberikan sebuah jaminan bahwa kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, kemenangan selain di dalam Engkau Yesus. Sungguh Kau Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai dengan saat ini Bapa. Engkau mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Engkau menyediakan apapun Tuhan, semua dan segala sesuatu, bahkan yang terkecil sekalipun Tuhan, Engkau selalu membuat itu ada dan tepat pada waktunya Yesus. Satu hal yang luar biasa, Engkau berikan kami pagi ini kekuatan dan kesehatan. Tubuh fisik kami tetap fit Tuhan, tetap sehat, karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami. Pagi ini kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi ini kami sangat bersyukur punya kesempatan untuk memuliakan Engkau, punya kesempatan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang membuat kami sangat-sangat bangga. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan kami memuji menyembah Engkau pagi ini. Saat ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu, pengurapan yang daripada Allah kepada setiap kami. Dan kira pengurapan yang sama, yang berasal daripada Roh Kudus di tempat ini juga sama buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada, dimanapun mereka ikut dalam ibadah ini Bapak. Seluruh orang Kristen Bapak, semua rema yang luar biasa akan kami terima pagi ini, karena kami memiliki Allah yang sama, Allah yang luar biasa, Roh yang hidup, Roh yang memerdekakan. Kami mau sama-sama belajar firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom sekali lagi buat yang di rumah. Iya, akhirnya dengar ya. Masih on semua ya. Di sini tetap ada Koayong. Ya, moderator saya. Kita masih talk show. Masih talk show. Konsepnya masih talk show. Sepertinya pembahasan lebih menarik daripada minggu lalu karena corona. Hari ini silakan moderator saya. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, kita sudah 2 minggu ini ibadah online. Mengikuti ibadah online, kita semua masih sehat-sehat. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin, lambaikan tangan dong, lambaikan tangan yang amin. Yang amin lambaikan tangan yang di rumah, haleluya, biar ketahuan. Oke, hari ini kita akan talk show lagi. Mungkin pembahasannya berbeda. Kalau kemarin kita membuka dengan pandemi corona, nah saat ini kita akan lebih berbeda. Jadi kita akan buka dengan, kita kadang-kadang sebagai umat Kristen atau anak-anak Allah, orang-orang percaya itu seringkali mengalami situasi di mana kita dalam kondisi terdesak. Terdesak itu dalam artian kita membutuhkan pertolongan segera gitu ya. Di mana situasi itu membuat kita tidak bisa melakukan apapun, tidak punya kekuatan apapun, tidak memiliki daya apapun gitu ya. Tetapi pada saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan segera. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Kristen ya pada saat kita mengalami kondisi terdesak tersebut? Nah, mungkin kita akan mencari jawabannya melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Devlin nanti. Silakan Pastor. Ini mestinya tos ya Mas. Kenapa langsung? Iya, langsung aja. Jadi nanti dibuka sama Pastor ya, oke. Oke, hari ini kita mau sama-sama bahas di Yohanes pasal yang kedua. Jadi yang di rumah bisa buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, yang sudah buka sekali lagi lambaikan tangan. Di rumah yang sudah buka, lambaikan tangan. Jangan-jangan Alkitabnya nggak ada.
Mungkin kalau sekali lagi yang suaranya delay bisa ikut lihat langsung di IG ya, IG saya. Jadi IG-nya Devin Ante, jadi bisa nggak delay katanya gitu. Kalau go to meet katanya sering delay ya. Jadi bisa ikut sama-sama biar bisa mendengar lebih baik. Oke, Yohanes pasal yang kedua. Ini ada cerita mengenai perkawinan di Kana ya. Saya percaya semua pasti udah tahu cerita ini. Ini adalah mujizat pertama yang Tuhan buat ya, mujizat pertama yang Tuhan buat. Kalau tadi ini Saudara Edi sudah mulai dengan kalau kita sebagai orang Kristen terdesak seperti apa. Memang benar di cerita perkawinan di Kana ini ceritanya ada sebuah pernikahan. Nah, kalau dalam sebuah pernikahan pasti kita akan berpikir sesuatu yang mewah, sesuatu yang megah dan menyangkut nama baik. Itu paling penting ya, menyangkut nama baik. Nama baik si pengantin dan nama baik si keluarga. Nah, di cerita ini ternyata ketika terjadinya sebuah pernikahan, tiba-tiba aja nggak tahu ini kelebihan undangan, kelebihan orangnya yang datang ya, nggak tahu kelebihan orang yang datang atau ternyata memang kekurangan menyediakan. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah yang diundang datangnya banyak, biasa kayak kita, satu undangan yang datang 7 orang. Yang datang saudaranya diajak, tetangganya diajak ya, semuanya diajak. Tapi heran kalau ke gereja nggak pernah ngajak saudara. Amin. Ya. Wah, ternyata kurang menyimak. Amin. Yang di rumah amin. Oke, delay. Ya, nggak apa-apa. Ternyata dalam pernikahan ini nggak tahu. Sekali lagi saya nggak tahu. Saya coba pelan-pelan supaya delaynya nggak kelamaan. Saya nggak tahu apakah ternyata undangannya yang kebanyakan atau stoknya yang kurang. Tapi dalam cerita ini ternyata keluarga ini yang melakukan pernikahan, kekurangan stoknya, kekurangan anggur. Nah, di cerita ini ternyata waktu kekurangan anggur itu ada yang namanya Ibu Yesus melihat, lalu minta tolong sama yang namanya Yesus, ya. Dia minta tolong sebagai orang tua, dia minta tolong kepada anaknya. Nah, dan kalau singkat cerita kita baca dari ayat ini, dari cerita ini, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama tadi, itu cerita tentang perkawinan di Kana, ya terjadilah mujizat. Nah, sebelum saya sampai kepada topik utamanya, nah, saya juga yakin dan percaya ini teman-teman yang ada di studio Serafim Family, studio katanya ya. Ini gereja merangkap studio dan merangkap segala-galanya. Amin. Ya, jadi saya yakin pasti kita bisa satu waktu ternyata kita udah preparation, kita udah siapin segala sesuatunya dengan baik ya. Mungkin kalau kita punya acara ya, punya event, kita udah coba rencanakan, tiba-tiba ada yang di luar konsep, tiba-tiba ada yang di luar pemikiran kita, tiba-tiba ada yang di luar apa yang mungkin lewat dari setiap perencanaan kita. Nah, biasanya pasti yang terjadi kita itu adalah panik, benar kan? Panik, wah tiba-tiba nih, wah kurang ini, kurang itu, atau sesuatu yang gak sesuai kayaknya gimana gitu ya, bikin kita mungkin emosi, bikin kita marah, saya nggak tahu. Nah, gimana nih kira-kira teman-teman yang ada di studio hari ini yang bersama dengan saya nih, ada pemusik 3 orang, ada 2, yang 2-nya lagi menyiapkan sesuatu. Ada juga yang koyon di sini bersama dengan kita. Coba seandainya pernah gak sih kita tiba-tiba dalam sebuah perencanaan, tiba-tiba kita udah doain, kok kita kayaknya ada yang kurang nih, yang membuat sepertinya kita panik. Nah, bagaimana sih ketika kita panik kita menyikapi itu? Misalkan bisa jadi juga tiba-tiba ketika anak kita sakit di rumah, kita panik. Nomor 1 yang kita lakukan bukannya berdoa, tapi justru cari panadol. Saya nggak tahu siapa yang pernah panik nih. Mungkin atau aku punya pengalaman apa yang seperti kejadian percabulan kawin di Kana nih. Mungkin kalau yang belum menikah nggak bisa cerita. Yang kalau sudah menikah mungkin nggak pernah ngalamin. Tapi mungkin di keluarga paniknya seperti apa sih? Gimana? Ada yang pernah panik ketika tiba-tiba dalam sebuah perencanaan itu nggak sesuai? Berarti semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Ternyata semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Benar ya? Ada yang pernah punya pengalaman? Yang di rumah punya pengalaman? Saya nggak dengar ada yang ngomong. Halo? Halo? Ada yang mau ngomong? Ada yang punya pengalaman? Ya, ada yang punya pengalaman? Halo? Ya, silakan.
Ketika kita panik, ketika kita punya pengalaman merencanakan sesuatu, atau mungkin di keluarga tiba-tiba ada masalah datang, kita paniknya seperti apa sih? Lalu bagaimana cara kita menyikapi kepanikan kita itu? Gimana? Yang di sini mau memberikan pengalaman? Atau jangan-jangan semuanya gak pernah panik? Karena gak punya rasa panik. Gimana? Ada yang punya pengalaman? Silakan menyampaikan. Rekan-rekan. Apa ya? Mungkin gak harus punya hajat, mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang direncanakan gak sesuai, sehingga emosi meledak gitu, misalnya seperti itu. Gimana? Ada yang bisa memberikan cerita, pengalaman, atau semuanya memang baik-baik aja? Sebenarnya sih nggak baik-baik aja sih, Pit. Ya. Memang pertamanya sih tanya yang mana? Oh, salah satu, sebentar. Salah satunya boleh, ini siapa tadi yang bicara? Dedi ya? cik. Dedi, ya, salah satunya boleh. Ya, Oke, yang di rumah aja dulu. Yang di rumah dulu, yang di rumah. Ayo, silakan yang di rumah. Cik. Ya. Pakai WhatsApp call aja deh. Bagaimana yang di rumah? lagi panik. Lagi panik gimana maksudnya nih? Ya oke, kalau belum ada yang di studio dulu ya, yang di studio. Ya ceritanya Evan mau bagi pengalaman. Sebenarnya sih nggak panik, cuma lupa. udah direncanakan ya lupa gitu. Jadi dulu kemarin pas liburan Natal, jadi mama saya itu udah siapin untuk kegiatan untuk kita berlibur ke suatu kota. Ya, kotanya itu Semarang. Kenapa disebutin? Ya lanjut. Banyak dia dikit, coba Halo, mic-nya tolong. mic-nya kedengeran nggak? Mandera. Cek, ya lanjut. Setelah itu udah nih, kita mau naik kereta di stasiun. Tiba-tiba mama saya udah menyiapin dari rumah tuh, udah sekolahnya udah inget semua, kunci rumah segala macam. Pas sampai di stasiun, ada satu hal yang dia lupa, dia bawa dompet. Wah, itu bikin paniknya minta Oh, iya. ampun. Saya dong udah itu bikin paniknya udah ya pokoknya baru pertama mama saya tuh paniknya luar biasa, karena bayangin di dompet itu isinya duit. Dan kita udah disiap-siapin uangnya segala macem. Waduh, gimana nih, kita berlibur nggak ada duit kan juga repot, ATM segala di sana. Ya udah, singkat cerita ya itulah, masih bersyukurnya karena kelupaan itu. Cuma bersyukurnya itu Tuhan tuh kayak kita tuh disiapin backup gitu. Nah, backupnya kebetulan pas hari itu saya gajian gitu. Tenang nih, santai, Evan gajian. Wah, sombong kan, Evan gajian nih. Wah, ada sombong. Teng ke ATM nih. Ya udah, Pan ambil duit sana. Ya udah, ambil duit. Gak, pas itu kan Natal udah otomatis ke pas itu kayaknya saya dapatnya berapa hari aja, maksudnya nggak full. Kepotong karena kan kepotong libur cuti saya itu sama cuti, jadi kepotong. Udah ke ATM, ambil duit, ATM-nya udah keluar, duitnya nggak keluar. Waduh, panik lagi. Wah, itu pengalaman saya tuh luar biasa tuh, memang paniknya luar biasa. Waduh, ini ATM Senin kenapa begini? ATM yang keluar duit saya mana? Untung saya ngambil duitnya nggak banyak gitu. Untung ya lumayan satu untuk perjalanan 1 juta, nanti di sana ngambil lagi. Gitu. Tapi kan lumayan 1 juta, seumpamanya gaji saya ya itu kan 1 juta lumayan kepotong gitu kan, nggak ngambil. Aduh, gimana bisa hidup atau enggak? Ya udah, dengan modal udahlah. Ya itulah pengalaman kita waktu kita liburan itu, paniknya itu luar biasa. Tapi ya dari situ kita bisa pulang juga, maksudnya besoknya itu ternyata papi saya udah gajian juga, jadi bisa ditransfer. Jadi kita liburan aman, untuk soal keuangan aman. Cuma ya gitu, dalam kepanikan itu, saya kembali lagi, dalam panikan itu selalu Tuhan itu kasih sebuah sebenarnya sih bukan backup, memang itu udah rencana Tuhan backup. Namun dalam kepanikan itu kita intinya jangan khawatir, biasanya tetap jangan khawatir. Ya, kayak kita naik rail coaster, udah tahu kita naik rail coaster naik pasti akan turun, tapi kita harus merasakan prosesnya itu. Tapi kita ya aman-aman aja gitu sih. Ya intinya dalam panikan saya selalu ada backupnya gitu. Intinya dalam kepanikan dia nggak cari Tuhan. Cari ATM. Benar ya? Ya ATM ya, banyak. Dari ATM.
Kalau masalah keuangan cari ATM. Ternyata dalam sebuah kepanikan ada beberapa, mungkin gak cuma Evan ya, beberapa juga dari kita bukan cari Tuhan, bukan langsung doa. Wah, yang dicari siapa yang punya ATM? Iya. Ya. Tapi nggak nanya ada isinya apa enggak gitu ya. Oke, selain Evan ada nggak yang punya pengalaman panik nih? Kira-kira kan tiba-tiba kok apa yang direncanain nggak sesuai, apa yang direncanain nggak sama gitu. Apa sih yang kita lakukan? Atau tiba-tiba ada sesuatu yang datang mendadak di luar pemikiran kita. Nah, sehingga apa sih sikap kita menyikapi sesuatu yang mendadak itu? Dimana ada yang punya pengalaman yang di rumah, sekali lagi dulu yang di rumah, biar nggak bengong yang di rumah ngeliatin kita. Pak Joko mungkin. Biasa Pak Joko yang aktif. Ayah. Pernah mengalami kondisi kepanikan Pak Joko? Selamat pagi semuanya di gereja dan di Selamat pagi. Semangat. Saya pernah mengalami sesuatu yang tadi di share. Cuma simpel aja yang saya lakukan, berdoa dalam hati dan mengelus badan. Berdoa dalam hati dan mengelus badan. Tips dari Pak Joko. Iya. Ya, upaya itu seperti itu. Jadi nggak ada panik yang berlebihan. Pokoknya cuma bilang dalam hati itu berdoa, Tuhan kenapa gitu. Terus tangan-tangan saya megang dada usap-usap. Ya simpel seperti itu. Simpel seperti itu semuanya. Oh iya. Jadi tipsnya tadi ternyata katanya gimana di? Tipsnya Pak Joko? Berdoa dalam hati dan mengelus dada. Itu tips dari Pak Joko ya. Jadi kalau panik cukup doa dalam hati dan lus dada. Haleluya. Gimana, ada lagi nggak nih yang lain? Yang punya pengalaman? Wah, ternyata sepertinya semuanya sesuai dengan rencana. Halo. Halo. Ada? Kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya di sini gimana? Punya pengalaman? Atau Ko Ayong? Gimana? Ko Ayong ada pengalaman? Pengalaman waktu dalam kondisi panik Ko Ayong, apa yang dilakukan Ko Ayong? Saya pernah mengalami panikan waktu saya pernah mengalami panikan waktu anak saya sakit dan istri saya sakit. Jadi kepanikan itu pada waktu itu saya belum ada kajian kan. Gajian lagi ya Ko Ayong ya, sama kayak Pak Evan nih. Itu saya berpikir ya, apakah ini yang Tuhan berikan saya cobaan ya, ujian apa gitu. Saya berdoa dengan khusyuk ya kan, saya bilang Tuhan, andai kata Engkau dapat menemukan anak dan istri saya sakit, maka saya akan berjanji sama Tuhan, saya akan beribadah kepada Tuhan. Wow. Haleluya. Terus yang kedua saya pernah mengalami kepanikan pada saat papa saya udah nggak ada ya, meninggal. Terus papa saya meninggal pada usia 9 tahun. Pada saat itu saya lagi sedang bekerja, saya dikabarin sama mama saya. Terus dibilang saya segera pulang, maka langsung menuju ke rumah sakit. Terus mama saya bilang, ya udah kamu izin aja ke perusahaan kamu. Saya bilang sama bos saya. Terus saya bilang, saya izin, saya mau tutup ke rumah sakit. Nah, papa saya datang sekarang kan. Terus saya berdoa, ada kata itu adalah papa saya gitu ya. Jadi jangan ini gitu ya. Tuhan langsung ke dalam itu panikan saya itu. Ya terima kasih semuanya. Oh, berat sih kok. terima kasih Ko Ayong atas sharingnya. Ya. Jadi dari Ko Ayong, ya pada saat mengalami kondisi kepanikan,
Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengutamakan Tuhan gitu. Cuma pertanyaan saya Ko Ayong, dari kejadian pertama itu anak dan istri Ko Ayong sembuh nggak Ko Ayong? Kan belum dijelasin tadi waktu Ko Ayong berdoa. Mestinya kalau dia udah ke gereja udah sembuh nih. Udah sembuh ya? Iya. Oh ya udah sembuh. Oke. Ya, jadi itulah pada saat kita mengalami kondisi kepanikan, yang kita utamakan adalah kita harus mencari Tuhan. Ya, jadi sumber jawaban kita sebenarnya itu ada Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan begitu dalam kondisi kepanikan, kita mencari jalan lain yang tadi seperti saudara Evan, karena dia masih memiliki kekuatan, dia masih merasa saya punya backup cadangan, jadi dia tidak berdoa kepada Tuhan, tidak mencari ATM, ya. Nah, bagaimana pada saat kita kondisi kita benar-benar di kiri kanan kita, depan belakang kita tidak ada sumber pertolongan, ya mungkin seperti Ko Ayong, ya dia berharap dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban. Dan ada lagi yang di sini, Lania mungkin. Ini di IG ada yang nanya nih, di IG, Oh, di IG ada yang nanya. Tadi Jihendra, mestinya Jihendra berarti Pehong ya. Ya, halo Pehong. Ini Pehong lagi online di IG ya. Muncul nggak dia di GoToMeet? Nggak ya? Oke. Pehong tadi nanya nih, kata Jihendra kan berarti Pehong ya. Katanya gimana kalau udah berdoa tapi nggak ada jawaban dari Tuhan? Nah, kalau tadi Ko Ayong punya pengalaman dia berdoa dijawab, benar ya? Terus nih, tahu nih Pak Joko tadi udah doa, terus dada dijawab nggak nih Pak Joko? Tadi pertanyaan ke Om Joko, terus Dada gimana Iya. tindakan selanjutnya? Kita harus nanya nih, kita harus tanya. Pak Joko, Tindakan selanjutnya apa? Pak Joko. Oh, terjawab. Iya. Memang yang jadi masalah adalah ketika dia berdoa, tapi ternyata tidak dijawab. Nah, benar kan? Berdoa ternyata tidak dijawab. Apa yang terjadi? Benar juga sih. Gimana? Punya pengalaman nggak? Udah doa nggak dijawab. Nah, lo. Udah doa minta jodoh, sampai sekarang Mario nggak dijawab-jawab. Kata Tuhan. Udah panik dia. Usia udah kepala 4. Salah ya? Masih jauh. Coba Mario panik nggak? Nih kondisi kayak begini. Udah pernah doa belum buat jodoh? Udah pernah doa belum? Nah terus pakai mic dong. Mic-nya berdua dia. Gimana Mario, udah pernah doa? Usia dia udah panik, tapi kalau pria biasanya masih aman. Coba kalau Mario jangan kita tanya, Mario biasa-biasa aja pasti ya. Coba kalau kita tanya sama Lanio, gimana Lanio? Tadi udah pura-pura turun ya. Karena ibadah online, jadi cari jodoh harus online juga kan. Gimana Mario? Gimana Lanio? Lanio udah pernah berdoa belum nih buat jodoh? Ternyata mungkin terdesak situasi. Udah sih, tapi ya udah. Kasih mic-nya dong, kasih mic-nya nggak kedengeran gitu. Udah sih udah berdoa, cuman belum dijawab ya udah bersabar aja. Oh, belum dijawab. Ternyata Jihendra. Kalau kata Om Joko malu sudah ada aja. Ternyata Pehong ini tips dari Lanio. Kalau belum dijawab pun tetap harus sabar aja. Tapi ngomong-ngomong sebelahnya juga gimana? Kita mesti tanya sama sebelahnya. Coba bagaimana yang sebelahnya dulu, kita tanya yang sebelahnya. Udah pernah berdoa belum? Udah, terus? Tetap berusaha tapi belum ada juga. Iya. Tetap setia, udah itu aja. Iya. Jangan kecewa. Ya, yang kuning ya bawa semua. Iya tante. Ibu Gembala sedang berusaha untuk online dengan kita ya. Ya harus kita maklumi Ibu Gembala di usia dia yang baru aja berulang tahun. Yuk. Tanda selamat ulang tahun. Tar, tunggu belum muncul. Tunggu belum muncul, udah mau happy birthday aja, sabar ya, belum muncul. Tunggu udah muncul baru happy birthday, oke? Iya ya, oke. Menyikapi dengan situasi terdesak, terkadang memang kita panik. Ya, terkadang kita panik sehingga Salah, Bang. sehingga salah. Oke, ketika kita terdesak dengan situasi, terkadang kita akhirnya panik. Tetapi yang ketika kita panik, yang sering kali terjadi itu adalah kita lupa kita mesti ngapain. Itu yang pertama. Seringkali kita nggak inget apa sih yang harus kita buat, karena kita udah panik. Kita nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Makanya Alkitab sering katakan kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Gitu. Itu kata kunci dulu. Ketika kita terdesak oleh situasi apapun, maka jangan buat diri kita panik. Tetap tenang.
Tetap tenang. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa sih kita tenang? Sebagai orang Kristen mungkin sederhana. Saya bisa langsung bilang, ya udah, karena kita punya Tuhan. Tetapi kalau kita baca di kejadian di Yohanes pasal kedua ini tentang perjamuan kawin di Kana, tentang perkawinan di Kana, keluarga ini sebenarnya yang pesta ini tidak tahu pada awalnya. Tidak tahu bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Tetapi di sini ada Ibu Yesus, lihat ayat yang kelima ya. Lihat ayat yang kelima. Sebelumnya dulu kita lihat dulu ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ya kan? Jadi ternyata yang tahu kekurangan ketika itu bukan yang punya pesta, tapi si Ibu Yesus. Ibu Yesus tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Nah, setelah mereka kekurangan anggur, ayat yang keempat menarik nih. Ayat keempat, Yesus bilang seperti ini, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Nah, kan lucu juga ya, ada Ibu Yesus sebagai yang tidak punya pesta, tapi dia tahu mungkin. Nah, mungkin nggak tahu lagi. Makanya saya bilang kalau cerita ini kita coba kembangkan akan banyak banget. Mungkin dari kita punya pengalaman. Kadang-kadang kekurangan kita nggak tahu, tapi justru orang lain yang tahu. Benar kan? Kita nggak bisa ngelihat bahwa ternyata hidup kita itu ada yang miss, tapi justru orang lain bisa melihat apanya miss dalam hidup kita. Apa sih yang kurang dalam hidup kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita udah benar. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu udah mengerjakan semua. Kita udah melakukan yang sempurna. Wah, semua kelihatannya perfect, semua kelihatannya begitu luar biasa. Tapi ingat, orang-orang di sekitar kita sebenarnya dia yang lebih tahu kekurangan kita. Ya, benar ya? Nah, ayat yang keempat, Yesus bilang seperti ini, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Kesannya di perjanjian, di terjemahan yang lain dikatakan bukan ibu. Mau apakah engkau daripadaku ibu, tapi disebut wanita. Ya, jadi kalau kita baca di terjemahan lain, itu kalimatnya tidak bilang ibu, tetapi wanita. Mau apakah engkau, wanita nyebutnya, bukan ibu. Saatku belum tiba. Nah, sebenarnya ini kalimat yang menarik. Ketika kita berdoa, kayak tadi si Pehong bilang begini, ketika kita berdoa kok nggak dijawab gitu ya. Coba kebayang nggak, Ibu Yesus ngomong sama Yesus, mereka kekurangan anggur. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang begini, mau ngapain lu dari buah gitu. Kesannya gimana gitu ya. Waktu kita lagi doa, tiba-tiba Tuhan jawab suara audible. Kita lagi doa nangis-nangis, kayak Hana gitu, lagi nangis-nangis, Tuhan tolong saya. Wah, kata Tuhan begini, mau apa kamu dari saya? Wah, gimana tuh perasaan? Pernah nggak? Saya kayaknya nggak pernah ada yang dengar audible ya. Kalau audible nggak pernah ada yang dengar, benar ya? Pasti semuanya nggak ada yang tiba-tiba mendengar suara Tuhan, lalu Tuhan berkata, wah nggak kayaknya, nggak sampai seperti itu. Tapi yang menarik lagi ayat berikutnya, ayat kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ini sebuah kalimat profetik, ya. Ini sebuah kalimat profetik. Ya, sebentar ya. Live-nya terganggu dikit, jadi dibantu dulu. Nah, sudah balik lagi normal. Oke. Di ayat yang kelima ini berkata seperti, tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Yang menarik di sini Ibu Yesus mengucapkan kalimat profetik. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, buatlah itu. Ini kalimat yang penuh dengan kuasa. Padahal Yesus belum buat mujizat. Ya kan? Yesus belum buat mujizat, tetapi Ibu Tuhan bilang begini, apapun yang dikatakan oleh dia, oleh Tuhan kepada pelayan ya, Ibu Yesus bilang, buatlah itu. Ini kalimat profetik. Nah, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap hal yang tiba-tiba datang ke kita yang di luar rencana kita, di luar apa yang kita pikirin, kita belajar dari Ibu Yesus. Mari mulai mengucapkan kalimat-kalimat profetik. Mari kita mengucapkan kalimat-kalimat iman. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Walaupun kita udah berdoa, kalau tadi Pak Joko bilang udah berdoa, dia sabar, dia elus dada, ada yang tetap berusaha, ada yang cari ATM juga, itu juga sebuah usaha namanya. Bener kan? Kan nggak mungkin kalau udah doa nggak usaha, lalu juga usahanya di rumah doang, nggak mungkin. Harus berusaha keluar, mencari sesuatu. Nah, sama seperti ini. Waktu Ibu Yesus bilang kepada pelayan, ini kalimat profetik, yuk kita belajar. Ketika kita dalam kesulitan, yang pertama adalah tenang. Yang pertama adalah tenang. Ketika ada sesuatu yang di luar perencanaan, jangan langsung panik. Tetap tenang, lalu mengucapkan kalimat profetik. Ada Tuhan dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Aku punya Dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Aku punya Dia yang lebih besar daripada masalahku. Keluarkan kalimat-kalimat seperti itu.
Belajar mulai memperkatakan perkataan firman. Karena ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, firman ini bisa keluar dari mana? Sebenarnya keluar dari diri kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan bilang begini, kamu gak perlu khawatir dengan apa yang harus kamu katakan. Aku akan menaruh rohku kepada bibirmu, sehingga pada saat yang tepat kamu bisa memperkatakan itu. Dan itu ada kuasa di dalamnya. Makanya ketika kita panik, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang ternyata oh ini mengganggu kita, yang sesuatu yang di luar apa yang kita pikir, simple. Tenang yang pertama. Yang kedua, mulai kalimat profetik keluar. Jangan kalimat makian. Aduh sayang nih, aduh gimana nih, wah kacau deh gitu kan. Itu sih kalimat yang lahiriah. Tapi yuk kita belajar. Jangan keluar kalimat seperti itu, tapi mulai kalimat profetik yang keluar. Aku punya Tuhan yang hebat. Benar ya? Yuk kita mulai belajar, keluarkan kalimat begitu. Seperti ibu Tuhan ngomong tadi sama Yesus, ibu ini, si Maria ini ngomong kepada pelayan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, buatlah itu. Belajar untuk mulai memperkatakan kalimat profetik. Aku punya Allah yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku tahu Dia bisa melakukan semuanya. Aku tahu masalahku ini biasa aja. Aku tahu bahwa segala sesuatu sudah ada dalam rencana Tuhan. Aku tahu bahwa Dia mengatur setiap jalanku menuju kepada kebaikan. Benar kan? Nah, mulai belajar kalimat profetik. Sehingga ketika kita tenang, kita keluarkan kalimat profetik, iman kita muncul. Gitu. Jadi nggak perlu kita panik lalu lari-lari, wah kayak orang gimana sih, wah kesannya gitu. Sepertinya kacau balau hidupnya, sepertinya berakhirlah hidupnya hari itu. Ya, mulai hari ini belajar untuk tenang. Lalu tenang, mulai keluar kalimat profetik. Keluarkan kalimat profetik. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang memelihara hidupku. Aku tahu hidupku dalam genggaman Tuhan. Aku tahu Dia Allah yang tidak akan membuat aku kecewa. Mulai keluarkan kalimat profetik. Karena kita lihat ayat berikutnya, ayatnya ke-6, lihat ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhkan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, ini sama nih kayak kita. Sekarang kita lagi diajarin setiap keluar yang sederhana karena online, jadi mungkin lebih ada beberapa yang kita harus sesuaikan ya. Pengumuman ibadah setelah ini kita tetap ada live. Sering mati dulu deh. Live IG-nya. Jadi setelah ini kita tetap akan ada ibadah sekolah minggu kids ya. Kids, jadi live kids buat kids punya. Setelah itu ada live buat anak-anak muda dan buat bapak ibu semua. Jam 12, jadi 11.3 kita sebentar lagi selesai. Jam 12 akan disambung dengan ibadah kids. Jadi buat anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya di rumah bisa ikut langsung online juga di IG. Sama ya, IG-nya kids belum punya ya. Oh ya, berarti IG-nya saya, karena IG-nya kids belum ada. Ya, IG-nya kids belum ada, jadi IG-nya saya. Jadi kita sama-sama nanti menyaksikan ibadah anak-anak sekolah minggu. Lalu setelah itu youth jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2, jam 3? Ya, jam 2. Ya, jam 2 ya. Jadi jam 2 ibadah youth. Oke, jangan lupa setiap hari Kamis saya akan live di IG. Setiap hari Kamis jam 7 malam saya akan live di IG untuk mengisi ibadah tengah minggu kita. Jadi saksikan ibadah, jadi kita bisa doa sama-sama. Kita bisa juga menyaksikan mendengarkan firman biar kita dikuatkan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ya. Jadi buat semua jemaat, buat semua yang ingin ikut nih yang ada di IG, silakan. Saya akan live di IG setiap hari Kamis untuk menyampaikan firman, lalu kita bisa doa sama-sama. Nah, mungkin ada yang lain yang mau nambahin pengumuman? Oke, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa buat bangsa dan negara, buat bangsa dan negara kita Indonesia. Dengan situasi yang seperti saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada atas bangsa kita. Dia tetap berkuasa atas bangsa kita ya. Dan minggu depan kita tetap akan ibadah. Oh ya, minggu depan ada, mestinya kita udah masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Benar ya? Jumat dan Paskah. Tapi karena situasi, jadi kita tetap tidak akan bisa lakukan live kumpul sama-sama. Jadi kita tetap akan lakukan seperti ini, live by IG dan GoToMeet. Karena juga anjuran dari ini rekan-rekan majelis yang bilang nggak apa-apa sih katanya. Tapi sebaiknya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, juga buat dari PGI juga memberikan kita rekomendasi untuk bisa beribadah di rumah. Jadi mungkin nanti untuk Paskah dan Jumat Agung kita akan tetap by live ya. Jadi ibadah tetap normal, cuma live aja. Oke?
Saya rasa itu aja kita mau akhiri. Kita mau doa buat bangsa, kita mau berdoa buat semua bangsa, kita mau berdoa buat semua jemaat, kita mau berdoa buat semua orang Kristen, buat seluruh manusia yang ada di dunia, sehingga kita bisa sama-sama melewati ini. Karena kita percaya bahwa seluruh bangsa, seluruh manusia itu semua Tuhan kasihi, ya. Kasih penyertaan Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian kami. Kami juga boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun yang kami alami Tuhan. Buat kami untuk tetap tenang, supaya kami dapat berdoa Tuhan. Dan setiap mulut kami Kau isi dengan kalimat-kalimat profetik yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami menjadi kuat. Dan setiap kalimat pernyataan yang keluar dari mulut kami itu roh yang berdasarkan daripada Engkau Tuhan, supaya kami dikuatkan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, lewat setiap apa yang sudah kami terima Tuhan, lewat perjamuan kudus yang telah kami terima juga Tuhan, yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah masuk dalam tubuh kami, yang menjadi kekuatan untuk kami menikmati setiap hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kami. Yes, amin, amin. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat negara-negara yang lain juga Tuhan. Dalam setiap kondisi yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, proses pemulihan-Mu sedang terjadi Tuhan. Amin, amin. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami Bapa. Amin. Kami tidak menjadi gentar, kami tidak menjadi takut, Yes. karena kami punya Allah yang kuasa, yang membuat roh kami semakin hidup, semakin berkuasa. Amin. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri.
kasih. Yes. Kami punya Engkau Bapa. Ya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah buat setiap jemaat Serafim dan seluruh rakyat Indonesia, pemerintahan baik presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan seluruh pemerintahan, dan juga Tuhan dinas kesehatan, dokter-dokter yang menangani semuanya Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat, marifat, kekuatan Tuhan untuk semua kondisi yang sedang kami kerjakan. Lakukan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Yes, amin. Tangan Tuhan yang memberikan kami kemenangan Yes, Tuhan. amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Yes, Kami amin. punya Allah yang kuasa. Amin. Kami punya Allah yang ajaib. Amin. Semua ini akan berlalu Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Dalam setiap kondisi ini Tuhan, penyertaan Tuhan buat setiap kami, Kau melingkupi kami Bapa. Amin. Semakin kuat, semakin menjadi menang Yes. di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, Terima kasih, Yesus. perlindungan-Mu atas kami. Haleluya. sehat, itu yang membuat kami tetap dalam perlindungan-Mu, itu yang membuat kami memperoleh sukacita, itu yang membuat kami mendapatkan damai sejahtera. Kami percaya kekuatan yang baru yang daripada Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap sepanjang waktu perjalanan hidup kami, untuk kami tetap berada dalam pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami tetap memuliakan Engkau Bapa, untuk kami tetap berada dalam kemuliaan dan kemuliaan yang Kau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang hidup itu akan membuat kami tetap menang, membuat kami tetap luar biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatu yang terlewat dalam hidup kami, kami percaya semua atas izin Kau Tuhan. Kami menjadi orang yang menang, kami mendapatkan kemenangan, kami akan bergerak dari satu sukacita kepada sukacita yang
yang lain. Engkau akan membuat kami tetap kuat dan teguh berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Setiap pergumulan kami Kau akan lengkapi dan berikan kami kemenangan Bapa. Terpujilah Kau Yesus dan Roh Kudus. Segala damai dan sukacita menjadi bahagian kami siang ini, kapanpun dan sampai selama-lamanya. Karena Kau Allah hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersukacita buat pagi ini. Haleluya. Amin.